Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Universitas Palangkaraya, perkenalkan nama saya Yohana Diastina dari Prodi Pendidikan Pancasila dengan NIM 24612021926770 dengan nomor SIM PKB ID 2016-9962-9337. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengikuti PPG bagi guru tertentu tahun 2024 piloting tahap 3 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11 PASEF menggunakan kurikulum Merdeka. Mohon izin untuk melaksanakannya dan saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak atau Ibu dosen penguji untuk perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Stand up please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, silakan kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berkah untuk kita semua. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan, Fajar. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bagaimana hari ini? Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Masih. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Maulana Sakit, Bu. sakit. Aditya Ahmad Rian, Alina Dwi, Alia Kirana, Andara Kila, Muhammad Arif Padilla, Muhammad Fajar Erwandi, Muhammad Febrian, Hadir, Bu. Muhammad Iksani Saputra. Hadir, Bu. Ya, oke. Kemudian M. Rasya, Hadir, Bu. Rahmat Dika Sairani. Tidak ada keterangan, berarti Ibu Alpa lah. Oke. Talita Rizky. Hadir. Ya, kemudian Ulfatul Ilahiyah. Vera Damayanti. Acara keluarga. Acara keluarga. Berarti izin lah. Izin. Kemudian Wisnu Ragil. Hadir. Ya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menjadikan rasa nasionalisme kita. Ya, silahkan berdiri semuanya. Ada yang bisa memimpin untuk jadi dirijen? Ya, silahkan. Di sana aku berdiri, jadi
Kita pelajari sebelumnya di kelas 10 tentang ideologi negara. Ya kan, kelas 10 sudah belajar tentang ideologi negara. Hari ini kita melanjutkan materi tersebut ke ideologi negara itu yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Jadi materi kita hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingat apa itu ideologi negara? Pengertian dari ideologi negara? Pandangan hidup bangsa. Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu, ya. Menurut kelas 10 kemarin, kalau ideologi itu lebih kepada pandangan hidup bangsa atau asas yang dipegang oleh suatu negara. Ya, ada lagi yang punya pendapat lain? Sama. Nah, jadi ideologi negara itu adalah pedoman atau pandangan hidup bangsa yang dimana kita gunakan pedoman itu untuk kehidupan sehari-hari, yaitu berdasarkan dengan Pancasila. Oke. Selain sebagai ideologi, Pancasila sebagai apa lagi? Berdasarkan Dagu Garuda Pancasila? Iya, sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu gunanya selain sebagai ideologi, tapi juga sebagai dasar negara. Nah, ini selain sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai apa di negara kita? Oh, tadi ya, sebagai dasar. Kemudian selanjutnya, manakah yang lebih dulu lahir antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Kenapa? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Ya, silakan Diki. Itu dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi pembuatan Undang-Undang Dasar itu berdasarkan dengan Pancasila. Oke. Asal usul dari Undang-Undang Dasar itu di akhir tahun 1944, Jepang terdesak di Perang Pasifik, menyiapkan kepanitiaan guna menggagas kemerdekaan Indonesia. Kemudian di tahun 1945 pada tanggal 1 Maret itu Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk dan Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua. Kemudian ini sidang pertama dari BPUPKI di 28 Mei sampai dengan 1 Juni. Kemudian ini dirumuskan tentang Pancasila, yang mana sebelumnya nama dari Pancasila itu adalah ini? Iya, Piagam Jakarta. Jadi pada tanggal 22 Juni sebelum menjadi Pancasila itu adalah namanya Piagam Jakarta. Di mana pada nomor pertama itu di sila pertama pada Piagam Jakarta itu diisikan bahwa lebih menekankan kepada agama Islam. Nah, karena di Indonesia ini beragam agamanya, lalu dirubah menjadi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus itu Piagam Jakarta berubah menjadi Pancasila, yang mana isinya juga berubah. Di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi gimana berkehidupan itu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara atau cara hidup kita di negara Indonesia. Nah, sekarang diskusi kelompok. Satu kelas kelompoknya 4 kelompok, ada 5 orang. Kelompoknya silahkan memilih sendiri. Silakan. Ya. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Di sini ada petunjuk untuk mengerjakan lembar kerja. Sama-sama. Nih. Sama-sama. Sama-sama. Silakan dituliskan dulu nama anggota kelompoknya. Silakan dituliskan terlebih dahulu
setiap anggota kelompoknya. Sudah? Sudah? Belum? Oke. Sudah? Yang lain sudah? Sudah. Sudah? Sudah semua? Oke, sebelum mengisi LKPD-nya, silakan ditonton dulu video yang Ibu berikan. Sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Pernah dengar Indonesia, rakyatnya dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tadi di sana banyak sekali kasus-kasus pelanggaran dari Pancasila. Contohnya apa aja? Pertentangan toleransi, Pertentangan toleransi. Kemudian melanggar hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Apalagi kasus demo yang menyebabkan kematian. Kemudian juga ada kasus korupsi. Oke, berarti sudah siap untuk menjawab LKPD-nya? Siap. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu sebelum mengerjakan tugas? Boleh berdiri? Kan Ibu? Kalau kata Ibu, tepuk rimba. Hu. Ha. Hu ha hu ha. Hu. Yeay. Kayak gitu? Oke? Siap? Siap? Oke, kita coba dulu percobaan pertama. Tepuk rimba. Yeay, oke. Sekali. Bagi yang ingin mengulang dari video, itu ada Ibu bagikan linknya. Silakan kalian boleh membuka handphone agar ada di sini penggunaan dari teknologi. Jadi silakan kalian membuka handphonenya. Silakan boleh membuka handphonenya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Jadi urutan dari pengerjaannya, yang pertama itu menyimak video. Lah tadi simak video pembelajaran, ini linknya boleh dibuka di handphone kalian. Kemudian yang kedua menganalisis masalah apa saja yang terdapat pada video tersebut. Kemudian yang ketiga, jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya kepada Ibu. Kemudian tuliskan hasil analisis kalian di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti kita presentasikan per kelompok di depan kelas. Oke, ya, silakan sambil dikerjakan, ya.
Kemukakanlah apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan kaitan dengan hal masalah yang sering bertentangan dengan ideologi nasional. Berarti ini mirip kayak 81 itu kan? Iya, tapi ada di sekitar kalian. Misalnya di sekitar tempat tinggal, di tempat sekolah, itu Yang boleh. nomor 1 ini lebih ke video yang terkait. Iya, nomor 1 itu lebih ke video. Yang kedua di sekitar kalian, boleh di rumah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan sekolah, atau di jalan yang sering kalian pernah temui. Oke. Di ruang lingkup kami saja kan? Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Beda-beda lah. Jelas itu. Kalau kurang jelas videonya boleh dilihat di handphone. Dan pandangan hidup. Jelas? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas Ibu. Apa nulis? Dua itu aja sih. Norma-norma misalnya ada demo itu berikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Iya. cara menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Iya. Menurut kalian aja. Dalam implementasian ideologi negara pemerintah. Di LKPD tersebut lembar jawabannya kan ada 2 lembar. Boleh dibagi sama temannya. Biar aja tulisannya beda, nggak apa-apa. Kinerja polisi. Bisa aja. Ini cara Ayo, kita mulai kah presentasi? Bisa? Kelompok 3 sudah siap? Sudah Ibu. Sudah. Oke, ayo kita presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Tentunya kita sudah tidak asing ya mendengar pepatah terkenal maka tersayang, tersayang maka tercinta. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Ali Kirana selaku moderator pada presentasi kali. Nah, jadi kami akan membacakan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Jadi pertanyaan pertama adalah tentukanlah apa makna dari Pancasila sebagai ideologi dan kaitkanlah masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia seperti yang ditayangkan di video tadi, serta berikan pendapat kalian solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pertanyaan pertama ini akan dibacakan hasil diskusinya oleh teman kami. sama kamu Silakan belajar sama Pancasila. pintar Terima kasih beda. moderator. Boleh. Membacakan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, berdasarkan dari video yang telah ditampilkan, seharusnya Pancasila menjadi dasar dan pandangan hidup suatu bangsa supaya kerukunan dan kedamaian di Indonesia terus terjaga. Namun ironisnya, semakin berkembangnya zaman, nilai-nilai Pancasila semakin tergerus seperti adanya pelanggaran HAM, demo yang menyebabkan kemartiran, perpecahan, penyalahgunaan kuasa, serta KKN atau korupsi nepotisme. Pendapat kami sebagai seorang pelajar, hendaknya sistem pendidikan lebih ditegaskan, terutama dalam pengimplementasian ideologi negara. Kemudian hendaknya pemerintah menerapkan keadilan yang sebenarnya dengan berlandaskan Pancasila. Ya kan, jadi itulah hasil diskusi yang telah kami lakukan. Tentunya di akhir hasil diskusi ini ada simpulan. Nah, simpulan itu akan disampaikan oleh teman kami Syira Herlina. Kepada Syira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas perusahaannya terkait dengan simpulan ini. Jadi sepanjang hasil diskusi kami atau jawaban kami itu kita lebih fokus membahas kepada apa itu ideologi negara dan mengapa walaupun sudah ada ideologi negara tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial gitu terkait dengan ideologi negara itu sendiri. Jadi terkait dengan video yang sudah ditampilkan tadi, ideologi negara itu seharusnya menjadi dasar dari negara kita, dan di mana dasar itulah yang mengatur bagaimana cara kita menetapkan norma-norma di masyarakat, menetapkan
bagaimana hukum-hukum yang ada di masyarakat. Namun semakin berkembangnya zaman, semakin hilang juga rasa nasionalisme, sehingga nilai-nilai Pancasila itu sekian tergerus. Bahkan sampai kepada pemerintahan pun terkadang masih ada beberapa kebijakan yang dianggap kurang adil. Contohnya seperti ada pejabat yang melakukan korupsi tapi masih diberikan penjara yang fasilitasnya sangat mewah. Namun ada yang hanya mencuri kayu karena dia ingin memasak, tapi langsung dikenakan penjara yang kurang lebih itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita bisa melihat di sini adanya namanya nepotisme gitu ya, atau kolusi yang terjadi di antara pemerintah itu sendiri. Kemudian gak jauh-jauh dari pemerintah, di sekolah pun terkadang sering terjadi penyimpangan seperti sudah dibacakan oleh Raka tadi, terjadinya pembulian dan juga adanya siswa-siswi bersenjata tajam, kemudian terjadi perkelahian atau kekerasan gitu ya. Nah, hal ini terjadi sebenarnya bukan karena ideologi negara itu nggak ada, tapi rasa kesadaran dari masyarakat, kemudian rasa cinta kita kepada tanah air itu semakin lama semakin hilang. Jadi mungkin itu saja. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1, bagus sekali. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih moderator. Oke, kita kembali ke soal pertama. Sebelumnya, apa sih makna Pancasila sebagai ideologi negara? Makna Pancasila sebagai ideologi negara dalam artian setiap peraturan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia berdasarkan tayangan video yang tadi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Permasalahannya yaitu masa bakar rumah ibadah. Yang kedua, kemanusiaan yang ada dan berada. Permasalahannya yaitu tawuran dan bullying. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Permasalahannya kerusuhan ormas dengan Satpol PP. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permasalahannya yaitu rapat paripurna DPD ricuh. Dan pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang mana Pancasila juga sebagai dasar negara, yang mana kegiatan-kegiatan kita ataupun peraturan-peraturan, undang-undang dan segala macam yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan Pancasila. Maka dari itu kita tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara ini, seperti yang sudah disinggung oleh teman-teman saya tadi, pertentangan-pertentangan yang sering terjadi di masyarakat seperti bullying, tawuran, masa membakar rumah ibadah tadi, dan banyak-banyak hal-hal yang lain. Oke, jadi sudah 1, 2, dan kelompok 3 serta 4 kembali aja ke tempat duduknya masing-masing dulu. Oke, silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kita melakukan ice breaking aja lagi. Nah, setelah presentasi biar lebih bersemangat. Ayo. Cluenya adalah ikuti apa yang Ibu katakan. Ikuti apa yang Ibu katakan. Itu cluenya. Ingat? Apa jari Ibu tadi? Ikuti apa yang Ibu katakan. Oke, berarti sudah paham? Paham. Oke, yang pertama bebek ayam. Sebutkan? Ayam. Kemudian bebek, bebek, bebek ayam. Bebek, bebek, bebek ayam. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Nah, kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Nah, ini sekarang Ibu bertanya nih, apa alasannya? Karena ikuti apa yang Ibu katakan. Iya, berarti masih pikirannya masih fokus. Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? 1 atau 2 orang, silakan. Baik, untuk kesimpulan atau kesimpulan ya dari pada hari ini, terutama terkait dengan ideologi Pancasila tadi. Jadi menurut diskusi teman-teman dan juga presentasi, kita tuh udah sering wonder gitu, artinya bahwa ideologi itu semakin lama semakin tergerus, dan caranya gimana supaya kita menimbulkan kembali rasa cinta kita ataupun rasa nasionalisme kita terhadap ideologi atau organisasi negara. Yaitu yang pertama, kita harus semakin sadar dan juga memilih lingkungan yang baik untuk kita seperti apa. Iya. Karena entah bagaimanapun kita itu mempelajari ideologi, tetapi
Sira, beri tepuk tangan. Dari laki-lakinya, ada yang bisa memberikan simpulan? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Sira yang sudah menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Yang dikatakan oleh Sira itu sangat benar tentang adanya bahwa tahun 2045 nanti adanya generasi Indonesia emas ya untuk kita sekarang generasi muda. Jadi kesimpulannya ya teman-teman kita presentasi menjelaskan tentang ideologi negara, tentang pertentangan yang terjadi, kemudian penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Tidak hanya tadi ada yang tidak hanya menolong sesama, tetapi juga seperti kita mengingatkan waktu sholat kepada teman-teman kita, mengingatkan waktu ibadah kepada teman kita. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ideologi itu adalah sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Indonesia itu ideologinya adalah Pancasila. Selain sebagai ideologi juga sebagai dasar negara. Nah, tadi kata Sira yang dimana seharusnya kita semakin dewasa, kita semakin memahami dan juga menerapkan dari Pancasila itu sendiri, ya kan? Karena dimana kita semakin dewasa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN, nah itu yang selalu ada dari SD, SMP, SMA. Nah itu selalu ada, berarti seharusnya ilmu kita semakin berkembang dan bertambah. Artinya kan kita harus semakin bisa nih menerapkan di diri kita untuk hidup berpancasila. Oke. Jadi sudah mengerti tentang ideologi kita, ideologi Pancasila? Mengerti. Jadi bagaimana hari ini, apakah pelajaran Ibu pendidikan Pancasila menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan. Oke, berarti ditambahi lagi? Oke. Menurut Wisnu, setelah mempelajari hari ini tentang ideologi Pancasila, apa yang Wisnu mulai dari hari ini untuk menerapkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Baik, setelah saya mengalami pembelajaran pada hari ini, tentunya saya mengenal lebih banyak lagi dan mengingat lagi tentang ideologi negara ini, yaitu tentang Pancasila, dan bagaimana solusi-solusi kita terhadap masalah-masalah atau pertentangan-pertentangan yang ada di dunia ini, yang selalu ada dan bertentangan dengan Pancasila tersebut. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Menyelesaikan pembelajaran hari ini, maka kita bersama-sama untuk mengingat lagi lagu-lagu daerah yang ada di daerah kita di Kalimantan Selatan, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabidi di urung bari-bari, lepak mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangculukan, bengkok dimakan api, apinya cangculukan. Yang mana batis kutung dikitip bidawang, yang mana batis kutung dikitip bidawang. Jadi bagaimana? Masih semangat? Masih. Jadi jangan lupa minggu depan kita melakukan sumatif akhir dari pembelajaran hari ini tentang selain itu sebelum-sebelumnya apa? Tentang Nilai-nilai Pancasila. tentang Pancasila, kemudian nilai-nilai Pancasila. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena setelah ini kalian bersiap-siap lagi untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak atas antusiasmenya pembelajaran hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di minggu depan pembelajaran selanjutnya dalam keadaan yang sehat dan juga pikiran yang fresh. Bisa hidup lebih baik lagi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih banyak untuk hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi